mata kuliah farmakologi. Baik, saya di sini sebagai Arina selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Ulfa Nazira, yang kedua Najwa Azuri, yang ketiga Arina, saya sendiri, yang ketiga Isatul Radia, dan yang terakhir ada Muhammad Aksal. Baik, saya akan memasuki materi selanjutnya, yaitu pengertian pengelolaan obat. Pengelolaan obat adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian, penyimpanan, pemantauan, dan evaluasi penggunaan obat agar terapi berjalan aman dan efektif. Tujuannya untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan, mencegah kesalahan pemberian obat, mengurangi risiko efek samping, dan menjamin keselamatan pasien. Karakteristik penggunaan obat pada anak. Anak memiliki kondisi fisiologis yang berbeda dengan orang sehingga membutuhkan perhatian khusus. Yang pertama, dosis dihitung berdasarkan berat badan atau usia. Yang kedua, organ hati dan ginjal boleh berkembang sempurna. Yang ketiga, asal metabolisme obat berbeda dari orang dewasa. Yang keempat, rentan mengalami overdosis atau efek samping. Selanjutnya, pengelolaan obat pada anak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menghitung dosis secara tepat sesuai berat badan. Yang kedua, menggunakan alat ukur yang akurat. Yang ketiga, memberikan obat sesuai jadwal. Yang keempat, memastikan anak mengonsumsi obat dengan benar. Yang terakhir, mengedukasi orang tua tentang cara pemberian obat. Selanjutnya, karakteristik penggunaan obat pada lansia. Pada lansia terjadi perubahan fungsi tubuh akibat proses penuaan. Perubahan ini membuat cara tubuh menyerap, mengolah, dan mengeluarkan obat menjadi berbeda dibandingkan orang yang lebih muda. Karena itu, penggunaan obat pada lansia harus lebih hati-hati. Nah, karakteristik itu ada 5 poin. Yang pertama, penurunan fungsi hati dan ginjal. Hati dan ginjal berfungsi mengolah serta membuang obat dari tubuh. Pada lansia, fungsi kedua organ ini menurun sehingga obat bisa bertahan lebih lama di dalam tubuh. Akibatnya, risiko keracunan atau efek samping meningkat. Yang kedua, penurunan daya ingat. Sebagian lansia mengalami penurunan daya ingat sehingga mudah lupa minum obat, salah dosis, atau minum obat pada waktu yang tidak sesuai. Nomor 3, sering menderita penyakit kronis. Lansia umumnya memiliki penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung. Karena itu, mereka membutuhkan pengobatan dalam jangka panjang. Yang keempat, mengonsumsi banyak obat sekaligus. Karena memiliki berbagai penyakit, lansia sering mengonsumsi banyak jenis obat sekaligus. Hal ini dapat meningkatkan risiko interaksi antar obat dan menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Yang kelima, lebih rentan terhadap efek samping obat. Tubuh lansia lebih sensitif terhadap obat, sehingga efek samping seperti pusing, mengantuk, jatuh, atau gangguan pencernaan lebih mudah terjadi dibandingkan pada usia muda. Selanjutnya, pengelolaan obat pada lansia. Prinsip yang harus diperhatikan: menyesuaikan dosis dengan kondisi pasien, memantau interaksi antar obat, membantu kepatuhan minum obat, mengawasi munculnya efek samping, melakukan evaluasi terapi secara berkala. Nah, selanjutnya 6 pemberian obat. Yang pertama, benar pasien, memastikan obat diberikan kepada orang yang tepat dengan mencocokkan identitas. Yang kedua, benar obat, memastikan obat yang diberikan sesuai dengan instruksi atau resep dokter dengan baca label kemasan. Yang ketiga, benar dosis, memastikan takaran obat, jumlah, dan kandungannya tepat sesuai berat badan dan kondisi pasien. Yang keempat, benar cara, memastikan obat diminum atau dimasukkan melalui jalur yang diinstruksi diminum orang. Yang kelima, benar waktu, memastikan obat berikan pada jam yang benar agar kontraksi obat
di dalam darah tetapi tetap stabil. Benar dokumentasi. Mencatat seluruh tindakan pemberian obat secara akurat dan resmi setelah obat diberikan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pengelolaan obat. Yang pertama, umur. Umur anak dan lansia membutuhkan perhatian khusus karena metabolisme dan fungsi organ yang belum sempurna atau mengalami penurunan. Yang kedua, berat badan. Dosis obat seringkali disesuaikan dengan berat badan agar konsentrasi obat di dalam darah efektif dan tidak beracun. Fungsi hati dan ginjal. Gangguan pada organ ini mempengaruhi kecepatan tubuh dalam memproses, menyerap, dan mengeluarkan sisa obat. Nah, selanjutnya, reaksi alergi sangat dipengaruhi oleh faktor interaksi pasien seperti riwayat atopi dan genetik, serta faktor ekstraksi obat. Nah, selanjutnya peran perawat sangat penting dalam pengelolaan obat untuk memastikan keselamatan pasien dan efektivitas terapi. Yang pertama, pengajian. Perawat mengevaluasi riwayat kesehatan pasien, termasuk riwayat alergi dan daftar obat yang sedang dikonsumsi untuk mencegah interaksi obat. Yang kedua, persiapan dan penerapan. Sebelum memberikan obat, perawat melakukan pengecekan ganda. Prinsip: benar pasien, benar obat, benar dosis, benar cara pemberian yang benar dalam waktu. Pemberian obat. Perawat memberikan obat sesuai prosedur yang aman dan steril. Pemberian obat. Perawat memberikan obat sesuai prosedur yang aman dan steril. Pemantauan. Setelah obat diberikan, perawat memantau secara ketat respon tubuh pasien dan mewaspadai kemungkinan terjadi efek samping. Edukasi. Perawat memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarga mengenai dosis, jadwal, manfaat obat, serta cara penyimpanan yang benar di rumah. Nah, selanjutnya, masalah yang sering terjadi. Setiap kelompok usia memiliki masalah yang sering terjadi dalam penggunaan obat. Pada anak, yang pertama, kesalahan perhitungan dosis, karena dosis anak dihitung berdasarkan berat badan atau usia. Yang kedua, anak menolak minum obat karena rasa obat yang sangat pahit. Yang ketiga, reaksi alergi terhadap obat. Pada lansia, lupa minum obat karena penurunan daya ingat. Yang kedua, interaksi obat karena lansia sering mengonsumsi beberapa jenis obat sekaligus. Yang ketiga, efek samping lebih mudah memunculkan karena fungsi hati dan ginjal sudah menurun, sehingga proses metabolisme obat menjadi lebih lambat. Oleh karena itu, perawat harus teliti dalam memberikan obat kepada anak maupun lansia. Pencegahan kesalahan pemberian obat. Untuk mencegah kesalahan pemberian obat, perawat harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama, menerapkan prinsip 6 benar, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara pemberian, dan benar dokumentasi. Yang kedua, memeriksa resep dengan teliti, memastikan nama obat, dosis, dan cara pemberian sudah sesuai. Yang ketiga, memastikan identitas pasien, misalnya dengan menanyakan nama dan tanggal lahir atau memeriksa gelang identitas. Yang keempat, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, agar pasien memahami tujuan penggunaan obat dan cara mengonsumsinya. Yang kelima, melakukan dokumentasi secara lengkap dan akurat, sehingga semua tindakan tercatat dengan baik dan dapat menjadi bahan evaluasi. Pengelolaan obat pada anak dan lansia memerlukan perhatian khusus karena adanya perbedaan kondisi fisiologis, ketepatan dosis, waktu, dan cara pemberian obat sangat penting untuk keberhasilan terapi. Dan yang terakhir, perawat berperan dalam menjamin keamanan dan efektivitas penggunaan obat melalui pengkajian, pemberian, pemantauan, dan edukasi. Dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.